Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk belajar, sehingga kita dapat melanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang teks prosedur. Sebelumnya kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yang pertama yaitu tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat cara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Dan materi kita yang kedua yaitu tentang tujuan teks prosedur. Teks prosedur yaitu bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Dan poin yang ketiga yaitu struktur teks prosedur. Nah, struktur teksnya yaitu ada 4 poin. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi untuk melakukannya. Yang kedua yaitu poin kedua yaitu alat dan bahan. Nah, berisi mengenai rincian alat dan bahan yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Nah, yang poin keempat yaitu penutup. Penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat untuk melakukan sesuatu. Nah, materi yang keempat yaitu ciri-ciri teks prosedur. Nah, yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya yaitu tolong matikan api itu. Yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Untuk mengurutkan kegiatan, kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya yaitu selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Nah, yang poin ketiga yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, yang poin kelima yaitu macam-macam teks prosedur. Teks prosedur ini macam-macamnya ada 3 yaitu yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Maksudnya teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya yaitu cara untuk melogin Facebook. Untuk anak-anak kan pasti punya Facebook kan, pasti bisa pasti ada langkah-langkahnya begitu. Dan yang kedua yaitu teks prosedur sederhana. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dan melakukannya. Contohnya yaitu cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP. Itu kan masuk dalam teks prosedur kompleks. Karena teksnya itu berisi teksnya itu berisi banyak langkah-langkahnya gitu dalam melakukan atau pembuatan sesuatu yang kita inginkan. Nah, yang poin ketiga yaitu teks prosedur protokol, yaitu
teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah. Tidak harus runtut gitu, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya itu tetap sama. Contohnya ya, jika masak mie, contohnya ya memasak mie, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan tersebut dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Nah, begitulah, itu termasuk teks prosedur protokol. Sampai di sini penjelasan dari materi teks prosedur. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.